Assalamualaikum. Apa sih manhaj salaf? Gak usah basa-basi, yuk kita langsung bahas. Kenapa Islam yang satu Tuhan, satu Nabi, satu Al-Quran bisa punya ribuan aliran? Dan yang lebih gilanya lagi, tiap aliran itu bilang, cuma mereka yang paling benar. Gue tahu banyak dari lu yang udah mulai bingung. Buka YouTube, ada Ustadz A bilang begini. Ustadz B bantah. Ustadz C bilang dua-duanya salah. Di sosmed, satu bilang jangan ikut salafi. Satu lagi bilang yang bukan salafi sesat. Dan di tengah semua itu, lu cuma pengen satu hal yang sederhana. Gua cuma pengen tahu yang bener tuh yang mana ya. Dan malam ini, gua gak mau kasih lo opini manusia. Gua mau kasih satu fondasi yang Allah sendiri udah tentuin. Karena kalau lu ngerti ini, lu gak bakal gampang goyah. Insya Allah gak bakal bingung lagi. Dan lu bakal ngerti kenapa manhaj salaf itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Pertanyaan pertama nih, kenapa sih Islam punya banyak banget aliran? Jawabannya, karena manusia mulai berani menafsirkan agama tanpa cara yang Nabi ajarkan. Allah udah bilang jelas di dalam Al-Quran, dan barang siapa menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan selain orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Quran Surat An-Nisa ayat 115. Allah gak cuma bilang ikut Rasul, tapi juga jalannya orang-orang yang beriman. Dan siapa orang beriman yang pertama yang dimaksud? Yaitu para sahabat kan? Artinya, lu gak cukup bilang, gua ikut Al-Quran dan Sunnah. Semua aliran juga bilangnya gitu kan? Syiah juga bilang ikut Al-Quran. Khawarij juga bilang ikut Sunnah kan? Tapi yang bedain tuh cuma satu. Cara mereka memahami Al-Quran dan Sunnah menurut siapa? Dan cuma satu cara yang Allah ridhoi, cara para sahabat memahaminya. Sekarang gue mau nanya deh, lo lebih percaya siapa? Orang yang hidup 1400 tahun setelah Nabi wafat, atau orang yang hidup bersama Nabi, ngeliat langsung muka Nabi, ngeliat akhlak Nabi? Coba deh lo bayangin. Dan lihat wahyu turun langsung ke Nabi, dan para sahabat yang dijamin surga oleh Allah. Allah mengatakan, orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama, masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Dan mereka pun ridho kepada Allah. Quran Surat At-Taubah ayat 100. Itu dia tiketnya kan? Ikuti mereka dengan baik. Baru Allah ridho sama lo. Gue mau cerita sedikit nih. Gue pernah ngobrol sama teman gue, bilang aja namanya Fulan. Dia bilang, gue bingung deh bro, tiap kajian nyari ilmu agama itu beda-beda banget. Yang ini bilang amalan ini bid'ah, yang itu bilangnya sunnah, yang sini malah bilang haram, yang sana bilang boleh. Gue bingung deh, harus ikut yang mana nih? Jangan bingung deh, yuk kita bahas sedikit. Gue cuma jawab pendek aja. Lu ikut sama amalan yang dikerjakan sama sahabat Nabi. Cara taruhnya dari mana? Ya dari hadis dong. Cari yang sahih. Dia bengong dong. Gue mau namain sedikit nih. Dalam Islam, yang dimaksud salaf ada 3 generasi yang terbaik. 1. Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. 2. Tabi'in, generasi setelah sahabat. Yang ketiga, tabi'ut tabi'in, generasi setelah tabi'in. Lo tahu nggak kenapa mereka yang disebut terbaik? Karena Nabi Muhammad sendiri yang bersabda, sebaik-baik manusia adalah pada masaku. Kemudian setelahnya, kemudian yang setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, salaf atau salafi itu artinya orang yang berusaha mengikuti cara beragama para generasi awal umat ini. Dalam akidah, ibadah, dan juga akhlak. Ada hadis yang kalau lu dengerin, ya akan merinding sih, akan relate sama
keadaan di akhir zaman ini. Nabi SAW bersabda, umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka, kecuali satu. Sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Hadis riwayat Tirmizi. Gue kasih penjelasan sedikit ya, biar lu semua nggak salah paham. Hadis ini bukan berarti selain yang mengikuti para salaf kekal di neraka ya guys. Karena ada hadis lain yang juga mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya dong, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan ya Rasul? Beliau SAW menjawab, barang siapa yang mentaatiku, niscaya dia akan masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia enggan untuk masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi, maksud dari 73 golongan itu adalah yang menyelisihi jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Maka, ancamannya adalah neraka. Sebagaimana pelaku dosa juga diancam ke dalam neraka kan? Seperti dosa zina, membunuh, dosa riba. Dan bukan berarti salafi itu mengkafirkan sesama saudara semuslim ya. Karena setiap pelaku dosa, meskipun dia melakukan dosa besar, kecuali dosa syirik ya, dia masih muslim ya guys, masih saudara kita. Jadi salafi tidak pernah mengklaim menjadi ahli surga dan tidak mengkafirkan sesama kaum muslimin. Semua berdasarkan dalil dan penjelasan para ulama. Kayak minum air deh. Elu mau yang dari mata air atau air yang udah tercemar. Dan kalau yang udah tercemar, lu bisa sakit kan? Begitu juga dengan agama ini. Lu mau ikut versi siapa? Versi manusia atau versi Rasulullah SAW sama para sahabatnya? Itulah yang dinamakan manhaj salaf. Manhaj artinya metode. Salaf artinya orang-orang soleh yang terdahulu. Manhaj salaf itu bukan kelompok, bukan aliran baru, bukan juga organisasi. Tapi cara kita berpikir, cara beragama, cara hidup seperti Nabi dan para sahabat lakukan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga bilang, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran atau sunnah Nabi tanpa pemahaman dari para salaf, maka ia telah tersesat. Kenapa sih beliau begitu tegas soal ini? Karena salafus soleh itu bukan cuma generasi yang lama. Mereka adalah generasi yang terbaik umat ini. Dan yang Allah pilih untuk jadi saksi risalah Islam turun. Rasulullah SAW juga bersabda, sebaik-baik manusia adalah pada masaku. Kemudian setelahnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Makanya, kalau lu mau selamat dari fitnahnya akhir zaman, fitnah pemikiran dan kebingungan aliran-aliran Islam yang sangat banyak ini, lu nggak punya pilihan lain selain balik ke pemahaman salaf. Dan ini bukan gue yang ngomong loh. Dan ini juga bukan pendapatnya para ulama. Ini perintah dari Allah langsung. Quran Surat Luqman ayat 15. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Sekarang lu mungkin nanya, kalau lu pengen ikut manhaj salaf, gimana sih caranya? Langkah sederhana ya. Belajar dari sumber yang sahih. Cari ustadz yang ngajarin Al-Quran dan Sunnah menurut pemahamannya para sahabat. Bukan pemikiran modern dan juga bukan yang lucu ya, tapi yang mengerti Al-Quran dan Sunnah menurut pemahamannya para sahabat. Kedua, jaga hati lo dari fanatisme terhadap kelompok. Jangan loyal sama nama besar, tapi loyal lah sama kebenaran. Karena salaf itu bukan bendera, itu cara hidup yang tunduk patuh pada dalil Quran dan Sunnah. Yang ketiga, amalkan dengan ikhlas. Karena ilmu tanpa amal itu kayak pedang tumpul, dan amal tanpa ilmu itu kayak orang buta lari menuju jurang. Guys, Islam itu cuma satu. Yang banyak itu manusia yang rusaknya. Dan selama lu masih ikut hawa nafsu lu
dan opini-opini orang, lo bakal jadi korban terus di tengah ribuan aliran yang saling ngaku paling benar. Tapi kalau lu mau hidup tenang, lurus jalannya, dan yang paling penting Allah ridho, cukup lu ikutin jalannya. Jalan yang udah Allah pilih buat Rasulnya dan para sahabat-sahabatnya. Itulah manhaj salaf, bukan tren, bukan nama organisasi, tapi itu kompas hidup yang akan menyelamatkan lu dari kesesatan. Kalau lu beneran pengen ngerti Islam yang murni, bukan dari versi kelompok, organisasi, atau ustadz, atau kiai, atau siapapun lah, tapi versinya Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Ayo subscribe dong, dan tulis di kolom komentar, gua mau belajar Islam seperti para sahabat Nabi. Karena dari kalimat kecil itu, bisa aja Allah mulai tuntun lo ke jalan yang benar, insya Allah.